Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, bacaan pada hari ini dari bacaan pertama mengajak kita mendalami bagaimana semangat para rasul untuk mewartakan Yesus Kristus begitu berkobar-kobar, di mana bacaan pertama mengisahkan Paulus dan Barnabas. Mereka mewartakan keselamatan dari Yesus Kristus sendiri dan diteguhkan dalam bacaan Injil untuk mencapai keselamatan itu, maka kita sebagai domba-dombanya mengikuti Sang Gembala utama, mendengarkan suaranya dan mengenal kehendaknya serta menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari pada Sang Gembala sejati, Sang Gembala utama yakni Yesus Kristus. Oleh karena itu kita semua itu dipanggil dengan profesinya masing-masing. Tetapi istimewa pada hari ini karena yang datang ada romo, bruder, suster, maka saya berharap akan ada yang hadir di tempat ini untuk tanya jawab bersama saya tentang perihal panggilannya. Dan kali ini rupanya memang seorang yang sangat terkenal tingkat internasional. Namanya ini adalah seorang penyanyi, panjenengan nggak tahu hari di tengah-tengah kalian, tapi saya tahu namanya yang sama lah. Kita panggil Teh Ocha, Suster Rosa, GMG. Silakan. Tepuk tangan yang keras. Pernah melihat Teh Ocha di mana? Di TV ya. Ya ini Suster Rosa. Ya, Rosa kan penyanyi nasional loh. Nah, ini Suster Rosa ini bisa dilihat di sini, hadir langsung. Ya. Teteh, bukan Teh. Saya mau tanya dulu, Suster Rosa ini perasaannya gimana ketika disuruh tampil di sini di hadapan hadirin orang-orang hebat di pergolayan ini? Silakan. Terima kasih Romo Ari yang baik. Perasaannya gimana, Suster? Perasaannya pertama gugup Romo, banyak sekali umatnya. Dan baru pertama saya berdiri di sini Romo. Gugup ya? Oh iya. Gak apa-apa, maklum ya. Pernah melihat teh Ocha, teh kopi juga. Pernah melihat Suster Rosa? Tinggal di biara mana? PRR. Jadi harian, bisa harian, mingguan, sering jedul ya. Jedul tahu ya Suster ya? Iya. Silakan Suster memperkenalkan diri. Karena ini bukan anggota kongregasi PRR, tapi memang beliau ini nunut dalam rangka studi, nunut di biara PRR. Silakan kenalan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Romo Paroki, Romo Ari yang baik hati. Izinkan saya untuk menyapa umat Romo sebelum saya memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan muda, para Romo, para suster, frater, bruder. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Tadi sudah dikatakan oleh Romo bahwa Bapak Ibu sering melihat saya di tempat ini. Tapi saya juga percaya dan yakin bahwa tidak semua mengenal siapa saya. Kongregasi saya, kongregasi apa. Jadi pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan nama saya Suster Rosalina SJMJ, bukan STMJ. Tak pikir saya di pabrik STMJ. SJMJ Romo. Suster-suster Yesus Maria Yosef. Kongregasi SJMJ didirikan pada tahun 1822 di Belanda oleh seorang imam Yesuit.
kongregasi yang sudah cukup tua, tapi percayalah bahwa di dalamnya masih banyak orang-orang muda yang memiliki semangat yang luar biasa. Kongregasi SCMJ berkarya di beberapa negara dan masih di Indonesia juga, di Keuskupan Manado, dan sampai saat ini berkarya di 19 keuskupan di Indonesia. Kongregasi SCMJ hampir sama karya-karyanya dengan kongregasi-kongregasi lain, berkarya di sosial pastoral, kesehatan, dan pendidikan. Ya, terima kasih Suster. Ya, ini penasaran, meskipun Suster ini berasal dari mana ya, Nusa Tenggara Barat ya, Nusa Tenggara Barat, kok Suster Suster Rosa ini mau toh jadi suster. Kalau misalnya nggak jadi suster kan banyak cowok-cowok itu pada ngelirik. Aku gitu cowok deh. Kenapa suster? Baik Romo, pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaan umat yang diwakili oleh Romo. Betul nggak? Seringkali saya juga mendapatkan pertanyaan seperti itu Romo, tapi biasanya saya hanya menjawab dengan senyum. Katanya aku mau jadi suster kan tidak bisa menikah, tidak punya duit. Tapi biasanya saya menjawab dengan senyum. Tapi karena ini adalah pertanyaan umat yang diwakili oleh Romo, harus dijawab ya. Kenapa saya memilih menjadi seorang suster? Pilihan itu sebenarnya mungkin pilihan saya ini atau awal balik dari panggilan saya tidak sama dengan suster yang lain. Romo, pengalaman saya kadang-kadang saya rasa ketika saya menceritakannya adalah pengalaman yang lucu. Karena pada mulanya saya bersekolah di sekolah yang memang ada dikelola oleh para suster SCMJ. Dari SMP maupun SMA, saya sering melihat para suster, tapi saya tidak terlalu memperhatikan karena mungkin ya tugas para suster itu, apalagi yang kepala sekolah mungkin jarang senyum ya, jadi saya nggak terlalu suka lihat gitu kayak jujus gitu ya. Jadi saya tidak tertarik. Kemudian pas saya SMA, ada salah satu suster yang mungkin juga dari situ awal panggilan saya, suster bahasa Indonesia yang mengajar bahasa Indonesia. Pada saat udah siang tengah hari, beliau memberikan kesempatan bagi kami para siswa-siswi untuk menonton salah satu film. Dari situ saya lihat, oh suster kok baik ya, ada juga yang ramah gitu. Nah dari situ saya mulai memperhatikan cara-cara daripada suster, sehingga saya mulai jatuh hati. Saya melihat para suster itu ramah, mau menyapa setiap orang, bahkan tidak hanya yang Kristiani, tapi juga ada yang non-Kristiani. Kebetulan saya... Suster, kalau suster tertarik karena keramahan suster yang mendampingi suster waktu itu, kalau melihat saya ramah nggak? Oh, ramah sekali. Ramah sekali. Mengapa tidak tertarik untuk menjadi? Teruskan suster. Bagi yang saya juga latar belakangnya, biasanya kalau saya perkenalkan saya berasal dari daerah Bima, kadang-kala banyak yang mengatakan memang di sana ada yang Kristiani. Nah, yang saya lihat tadi para suster itu ramah tidak hanya pada orang Kristiani, saya jadi tertarik karena memang lingkungan saya bukan lingkungan yang banyak Kristiani. Saya hidup di lingkungan yang mayoritas, yang Muslim. Jadi saya senang. Dari situ saya mulai kayaknya bagus nih jadi suster, bisa berdampingan dengan siapa saja mau menyapa. Dan kemudian dari situ saya memutuskan untuk memilih untuk jadi suster. Iya, sudah pakai jubah ini udah berapa tahun? Mohon izin Bapak udah sampai 7 tahun. 7 tahun, tepuk tangan dong. Sekarang pertanyaannya lagi, ya. Apa harapan suster pada umat Prenggolayan, khususnya untuk anak dan remaja? Nah, kebetulan ini banyak para mahasiswa-mahasiswi komuni pertama ya, yang ada di duduk di depan ini. Mumpung suster, harapannya gimana? Harapan saya bagi orang-orang muda,
Jika saat ini sedang menjalani studi atau sekolah ataupun bekerja, berstudilah dengan baik, cintai diri, sayangi keluarga, dan lebih daripada itu saya berharap ada yang terpanggil untuk berani mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan tidak hanya diam, tetapi mau menangkap dan merespon panggilan Tuhan. Harapannya juga bagi keluarga dengan lapang dada memberikan anak-anaknya untuk menjadi seorang imam atau bruder, suster, silakan boleh dipilih mau kongregasi apa saja karena banyak pilihannya. Ya, terima kasih suster. Tepuk tangan untuk suster Rosa. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, terima kasih. Memang panggilan itu sebuah misteri dan harus dikatakan bahwa panggilan itu tidak ada kepastian. Orang meraba-raba apakah saya terpanggil atau tidak atau belum. Tapi biasanya orang yang sudah masuk dalam mau menjadi rohaniwan-rohaniwati, entah masuk seminari, postulat, dia merasakan kebahagiaan, maka ini tanda-tanda panggilan itu ada. Dan kita bersama tahu bahwa memang kelihatannya suster, romo, bruder, frater itu tambah terus. Tapi umatnya tambahnya berkali-kali lipat. Jadi butuh orang-orang, para rohaniwan-rohaniwati, biarawan-biarawati tersebut untuk memajukan gereja, khususnya gereja di Indonesia. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, panjenengan semua juga punya tanggung jawab untuk menyediakan lahan yang subur untuk panggilan. Marilah kita hening sejenak untuk meresapkan warta sabda pada siang tadi. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumun, mereka menjadi iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita
dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umatnya dan kawanan domba-gembalaannya. Kesetiaannya tetap turun-temurun, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan siang malam melayani Dia di bait suci. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan.